Oke, nah hari ini kita akan mulai masuk ke materi baru yaitu Adobe After Effects. Teman-teman semua sudah download ya yang ada link yang ada di chat. Di sini kita akan mulai belajar mengenai bagaimana menganimasikan dengan menggunakan Adobe After Effects. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan program Adobe After Effects terlebih dahulu. Saya share screen. Nah, After Effects ini kurang lebih akan seperti ini. Akan kurang lebih seperti ini tampilan dari After Effects ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Ingat ya teman-teman, After Effects adalah sebuah program untuk compositing. Jadi maksudnya apa? Maksudnya After Effects ini adalah program yang digunakan untuk mengcombine atau mengkomposisikan beberapa video. Jadi dia bukan untuk cutting, untuk editing dan lain-lain bukan ya. Jadi ini namanya aja After Effects. After Effects berarti kita memberikan efek-efek. Dan di sini sebaiknya kalau teman-teman membuat After Effects tidak lebih dari 30 detikan. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan program ini lebih dari 30 detik, kasihan komputernya, berat sekali. Paham ya? Nah, apa aja fungsi After Effects ini? After Effects ini fungsinya macam-macam. Namanya aja After Effects. Selain memberikan efek, memberikan dia juga bisa sebagai salah satu tool yang akan kita gunakan untuk menganimasi. Jadi tugasnya teman-teman bisa teman-teman animasikan menggunakan program ini After Effects. Nah, caranya gimana? Sama seperti program-program pada umumnya, kita akan buka new project. Nah, kalau di After Effects ini kita ngomongnya project itu composition atau sebuah komposisi baru. Kita buat aja new composition dan di sini ketika kita klik di sini akan ada pilihannya macam-macam. Ada basic, advance, HD dan lain-lain. Ini bisa kita sesuaikan ya. Jadi ini ketika kita ngelihat kita pakai setting yang 1080 yang 25 fps saja ya. FPS ini frame per second 25 detik. Ini durationnya untuk ini durationnya. Jadi di sini ini duration 30 ini maksudnya 30 detik ya, bukan 30 menit. Jadi ketika kita menggunakan After Effects kita menentukan durasinya. Kita menentukan durasi dari composition ini berapa lama. Untuk latihan ini saya setting 5 detik saja teman-teman, 5. Jadi ini second, ini millisecond, ini minute, ini hour. Jelas ya. Background color bisa kita pilih macam-macam, dasarnya kita pilih hitam aja. Oke? Sampai sini terlalu cepat atau sudah paham? Kalau sudah paham, kalau terlalu cepat saya minta dikasih ekspresi nangis dong. Kalau udah paham minta ekspresi jempol. Jempol. Oke. Ya saya anggap sudah paham ya karena tidak ada yang Nicholas masih kurang paham. Oke, yang masih kurang paham yang mana yang kurang paham? Silakan dinyalakan mic-nya dong. Apa yang perlu saya ulang? Nicholas? Cek, cek. Mungkin untuk Ya. yang bagian komposisinya bisa diulangi, Pak. Oke, saya cancel dulu ya. Caranya sama, file new composition. Biasanya di sini file new composition, new project. Nah, new project langsung ada pilihan ini, pilih new composition ya. Create new composition. Sudah nyoba? Bisa? Gimana? Aman, Pak, aman. Aman. Oke, udah ya. Ini udah jelas ya. Kita pilih, jangan deh karena latihan saya pilih itu aja ya. Pilih yang kecil-kecil aja ya teman-teman ya. Yang 960 kali 720 aja ya biar nggak terlalu berat ya. Nah, ini saya pilih ini aja divisi Pro aja udah. Kemudian kita pilih ini start time code. Jadi startnya 00, durationnya itu durasi dalam komposisi ini berapa kita atur dulu. Karena untuk latihan ini saya kasih 5 detik aja. Ya teman-teman ya, jelas ya. Saya oke. Nah, ketika oke penampilannya seperti ini nanti. Paham? Paham ya? Sudah ngikuti semua ya?
Nah, sekarang kita akan mulai membuat animasi dari Fox itu tadi. Caranya gimana? Gampang sekali. Kita bisa import, drop and drag ke sini. Jadi tadi saya kan sudah, teman-teman sudah download ya. Fox AE Animation PSD udah download teman-teman? Ya. Kita drop and drag aja. Ini ada pilihan sama seperti minggu lalu. Pilihan minggu lalu ada macam-macam ya. Di sini ada merge layer, ada choose layer. Kalau kita choose layer ini kita bisa ngelihat layer-layernya. Ini import kind ini maksudnya kamu itu mau import dalam bentuk apa? Ketika kita klik ada footage, ada composition, dan ada composition retain layer size. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman dalam .PSD lebih baik teman-teman jangan ngambil footage karena footage itu dia akan ke merge layernya. Paham? Paham? Kalau paham minta jempol. Oke, jempol. Oke, lanjut ya. Ya pokoknya kalau nggak paham mau nangis saja biar gampang. Oke, bagian besar sudah jelas sampai di sini. Ini kita akan pakai yang composition aja ya. Kita coba composition dulu. Kita merge layer stage editable. Ini pilihnya selalu yang editable ya. Karena kita mau mengedit animasinya. Kita oke. Kita lihat. Kita memiliki Fox AE. Di sini composition satu yang udah kita atur. Yang ini Fox Animation. Nah, ini kita buka aja. Ketika kita double klik, lihat dia keluar komposisinya. Jadi file yang tadi itu udah keluar. Ketika kita lihat di sini ini ada namanya keyframe. Ada namanya, time frame. Lihat ya, ini ada time frame. Berarti ketika dia lihat, ini ada 5 detik. Nah, sekarang time frame ini sama seperti di program sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu program Premiere Pro. Ini time frame ini menentukan apa aja yang ditampilkan pada waktu ini. Kita bisa edit, misalnya nih, ini kita matikan foxtail-nya. Ketika kita matikan kan ekornya kan hilang nih. Nah, sekarang kita akan mulai menganimasikan satu-satu. Ini eyes-nya open, saya matikan matanya hilang, jadi eyes-nya close. Eyes-nya close. Nah, ini kita akan mulai menganimasikan satu-satu ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang. Ketika teman-teman ngelihat ini, di sini ada foxtail, fox body, ya kan? Kemudian fox head, ada eyes close and eyes open. Nah, kita akan menganimasikan satu-satu. Ini keyframe, kita bisa mengeluarkan keyframe ini dari sini. Di sini ketika kita klik, ini saya mau menganimasikan apa? Ini saya mau menganimasikan pertama ekornya dulu. Ekornya ini mau saya bikin dia bisa bergoyang-goyang. Jadi misalnya nih, ini saya untuk memudahkan ini saya matikan dulu. Ini saya kunci. Kemudian ekornya ini tanda panah ini kita buka klik. Nah, di sini ada transform control-nya. Ketika kita klik, nah ini keluar. Persis seperti yang minggu lalu teman-teman pelajari tentang keyframe. Di sini kita juga akan main keyframe. Jelas sampai di sini? Masih ingat toh minggu lalu keyframe untuk apa? Minta emotnya dong. Kalau misalnya udah jelas minta jempol, kalau masih gagal paham minta emo nangis. Jadi oke, jelas ya sampai sini ya. Oke. Saya akan lanjutkan. Kita akan pakai keyframe untuk apa? Saya mau ekornya ini bergoyang-goyang. Jadi yang saya pakai adalah rotation. Supaya apa? Supaya dia bisa bergoyang-goyang. Kita lihat ya, kalau misalnya kita rotasi dia bergoyang-goyang, tapi kok aneh goyang-goyangnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ayo, ada yang mau coba menjawab? Ayo, silakan dijawab. Langsung open mic-nya, langsung jawab, silakan. Kenapa kok goyangannya aneh? Apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan, Nicholas. Pindahin anchor point-nya, Pak. Betul sekali, kita harus pindahin anchor point-nya. Di sini ada anchor point, toh? Kita pindahin ya. Sehingga anchor, aduh, ketutupan kepalanya. Saya matikan dulu fox head-nya ya, biar kelihatan. Nah, anchor point-nya akan kita pindahkan.
Anchor point-nya berarti yang pusatnya di sini ya guys ya. Oke, nah anchor point-nya di sini. Udah, anchor point udah pindah toh? Sekarang apa lagi kok jadinya di atas? Yang kita pindah apa lagi? Positionnya kita atur ya. Nah, kita kembalikan. Udah toh? Mungkin agak kurang ke kiri dikit kali. Nah, ya. Terus kita bisa mulai menganimasikan. Ini ada chat dari anchor point. Oke, good. Thank you guys. Berarti kalian sudah paham tentang materi minggu lalu juga. Oke, sekarang kita akan mulai dengan yang namanya rotation ya. Rotation ini berarti startnya di sini. Kemudian di sini dia akan bergoyang. Kita goyang ke sini aja. Sini. Kemudian di sini saya copy paste aja nggak apa-apa. Kita select Ctrl C, Ctrl V, udah copy paste, select semua Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kemudian kita atur, kita Ctrl V lagi. Nah, kita lihat animasinya. Nah, jadi ya teman-teman ya. Sampai sini paham? Kalau paham minta reaction jempol. Sip. Nah, ini adalah cara untuk menganimasi dengan sederhana. Paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita melanjutkan apa? Kita akan melanjutkan untuk matanya. Nah, supaya kelihatan teranimasi, kita akan bikin matanya itu bisa merem-melek ya, teman-teman ya. Jadi biar kelihatan lucu, biar kelihatan unyu gitu. Nah, back hitam aja deh. Ini saya akan bikin matanya merem-melek. Jadi yang pertama kita tinggal pilih di sini eye close and eyes open. Mungkin kita kasih mainnya dari opacity-nya aja ya teman-teman. Opacity di sini ada shortcut-nya. Shortcut-nya T. Jadi teman-teman kalau mau mengingat-ingat shortcut, T untuk opacity, S untuk scale, A untuk anchor point, kemudian T, A, S. Pas. Jelas ya. Itu shortcut-nya. Position P, A, S, T. Jadi ingat-ingat teman-teman. P untuk position, S untuk scale, rotation ini R, kemudian T ini untuk opacity, A itu anchor point, S itu untuk scale. Itu harus teman-teman ingat ya, supaya lebih gampang. Sebaiknya, nggak harus sih, sebaiknya teman-teman ingat. Paham? Kalau udah paham, minta jempol, biar bisa saya lanjutkan. Oke, udah ya, paham ya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan nih. Nah, ini kita akan ngapain? Kita akan membuat matanya merem melek. Caranya gampang banget. Berarti ketika eyes-nya ini kita akan bikin opacity-nya aja ya. Opacity-nya aja ya yang kita mainkan. Berarti dia kan melek. Kemudian di sini kita bikin keyframe di sini. Kemudian di sini dia merem. Berarti kalau merem kita bikin opacity-nya 0 aja. Di sini misalnya dia di sini melek lagi. 100 lagi. Kita copy paste. Di sini kali ya. Anggap aja gini lah ya, ini kan cuma untuk contoh. Paham ya teman-teman ya? Gampang banget kan? Sampai sini jelas? Halo, udah jelas belum? Udah jelas ya? Gampang toh? Jadi animasi yang lucu kan? Ya, intinya cuma ini aja.
Jadi kalau teman-teman sudah menguasai Premiere, sudah mengerti konsep mengenai time frame, keyframe, dan lain-lain, bikin animasi konsep dasarnya sama. Oke, sekarang saya mau memasukkan composition dari Fox ini pergi ke composition satu kalian. Kita bisa mengimport. Caranya gimana? Kita kan sudah punya composition Fox AI animation toh. Kita tinggal buka composition tadi. Nah, ini kan lembar kerja yang baru nih. Kita tinggal drop and drag. Nih, ini compositionnya. Drop and drag. Lah, kita punya animasi ini. Nah, ya. Jelas ya teman-teman ya. Ini bisa kita masukin background macam-macam. Backgroundnya gimana? Kita bisa download aja dari Google, bebas. Misalnya nih, saya akan cari ilustrasi gunung kali ya. Mountain cartoon. Ini saya barusan download. Ini perlu saya barusan download kartun gunung. Saya masukkan ke sini. Ini file. Jadi saya masukin ke sini. Ini langsung aja drop and drag. Nah, ini kalau double klik kartun gunungnya jadi seperti ini. Nah, kita masukin ke composition. Ini saya lock dulu Fox-nya supaya dia nggak itu. Terus kartun gunungnya ini saya scale aja ya teman-teman ya. Saya stretch nggak apa-apa deh. Nah, ini Fox-nya ini saya lock. Fox-nya saya turunin dikit. Ini Fox-nya saya position, saya turunin dikit. Pas ini. Nah, jadi ketika teman-teman menyatukan komposisi, dia jadinya seperti ini. Jelas ya teman-teman ya? Jelas? Ini juga bisa kalau dalam bentuk movie atau video. Jelas? Kalau jelas minta tanda jempol dong. Jelas? Oke, jelas. Nah, sekarang sama seperti halnya dengan Fox ini, kita juga bisa menganimasikan kartun ini, kartun gunung ini. Caranya gimana? Kita akan pisah background-nya. Jadi mungkin langitnya ini akan saya kasih awan-awan, kemudian awannya itu gerak. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kepada saya konsepnya seperti apa kalau saya mau bikin itu? Silakan raise hand. Guys, yang raise hand dan yang sukses menjawab tolong ditulis ya. Nanti bisa kita pikirkan untuk memberikan tambahan poin. Yuk, silahkan raise hand dan menjawab. Ada yang mau menjawab kira-kira gimana saya? Oke, silakan Jelis. Masukkan objek baru, Pak. Nah, sebelumnya kita apain dulu nih? Sebelum kita masukin background-nya ini apa yang kita lakukan? Ini kan JPEG. Apa yang harus kita lakukan, Jelis? Apa itu, Pak? Ini kan gambarnya JPEG nih, gambar gunungnya dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Ini loh, kan aku mau ngasihin apa efek awan-awan. Di itu ya, Pak, apa? Gunungnya diambil, jadi ada 2 layer terpisah gitu. Betul sekali. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah, ini kan ada gunung-gunungnya sama di background-nya kan sudah ada warnanya, warna biru nih. Nah ini warna birunya mau saya hilangin pakai Photoshop aja. Saya stop share dulu, saya akan share full screen ya. Kebetulan saya sudah buka share screen. Screen satu akan saya share. Nah, udah.
Udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan menggunakan Photoshop dulu untuk merubah gambar kartun ini. Jadi ini saya akan Photoshop, udah kelihatan ya. Jadi akan saya buka dulu gambarnya yang tadi. Di gunung. Di sini. Nah, kartun gunung. Nah, ini saya buka dulu. Nah, ini saya akan punya kartun ini. Ini gambarnya saya rubah. Saya hilangkan aja. Ini enggak apa-apa ya, walaupun stretch ya, karena kan cuma untuk contoh ya, teman-teman ya. Ini saya hilangkan aja background yang ini saya hilangkan dulu. Biasanya kalau saya ngilangin ini, kalau warnanya itu saya pakai channel. Nah, saya giniin. Karena ini contoh aja, saya nggak akan terlalu rapi ya. Nah, nih saya sudah punya ini. Jadi bagi yang teman-teman masih, aduh, oke, saya anggap sudah selesai, saya delete. Jadi kita punya ini, gambar ini ya. Ya tinggal kita itu aja, file save as toh. File save as apa? PNG. PNG ya guys ya. Aduh, save. Quick export as PNG, udah. Whatever lah. Gunung. Toon Fox. Dah, ini saya close. No. Tinggal saya import. Ini saya hapus saja ya kartun gunungnya ini. Delete. Nah, ketika saya delete, dia hilang. Sekarang kita akan masuk di kartun gunung. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini saya masukkan. Nah, nah ini kan background-nya. Nah, sekarang kan kita udah punya ini gambar. Ya tinggal kita bikin aja satu lagi, ini kita lock dulu. Ya. Sekarang kita tinggal bikin background-nya ini. Kita download aja awannya. Cloud. Awan kartun.
Misalnya nih, ini nggak terlalu rapi, nggak apa-apa ya, karena kan cuman belajar, cuman untuk nunjukin aja. Sampai gini lah ya. Export to PNG. Nah, saya udah dapet ini, objek ini tinggal saya akan masukkan awannya ke sini. Lalu awannya di bawah ini, kemudian saya atur posisinya. Oke, jadi kita akan mendapat animasi seperti ini. Sampai sini konsepnya jelas ya teman-teman ya. Kalau sampai sudah jelas saya minta jempol, kalau nggak jelas saya minta nangis dulu. Oke, demonya. Oke, udah banyak yang jelas. Jadi kesimpulannya membuat animasi itu sangat mudah. Seperti ini adalah basicnya guys. Jelas ya, ini adalah basicnya. Dan tinggal teman-teman ngatur kira-kira gimana nantinya. Oke? Ini kan masih agak kurang lucu nih, karena kan dia kan sangat still. Nah, kita bisa membuat efek supaya animasinya ini menjadi lebih menarik dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Biasanya kalau saya main-main kayak gini, Fox-nya ini kan dia terlalu still nih. Biasanya saya juga akan sedikit merubah scale-nya. Maksudnya scale gimana? Supaya saya akan merubah dia tingginya, dari tingginya. Jadi misalnya seperti ini nih. Di sini aku kasih keyframe, jangan jadi gendut, ya jadi kecil di. Nah, tapi nggak cuman skill, sorry, pas 100, ini di sini dia agak kecil sedikit, pendek sedikit, kemudian di sini dia akan balik. Ini biasanya skill dan position, supaya dia posisinya tetap terkunci ya. Ini saya
Ya, kurang lebih seperti inilah. Jelas ya. Jadi saya bikin skill sama position supaya dia ada sedikit movement. Jelas ya. Jadi teman-teman untuk membuat animasi bisa melakukan efek seperti ini. Sampai sini paham? Sip. Paham ya? Kalau paham, minta anu. Kemudian ada satu lagi trik. Satu lagi trik, guys. Trik ini apa? Trik ini adalah untuk scene berjalan. Selama ini kalau saya ngelihat teman-teman ini sangat kesulitan terutama di scene yang berjalan. Scene yang berjalan ini memang sangat susah. Caranya supaya teman-teman kelihatan orangnya itu berjalan bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan seperti ini. Jangan buat jalan satu-satu. Setengah mati, guys. Jadi caranya adalah dengan seperti ini. Kita bisa membuat Fox ini seolah-olah berjalan dengan memanfaatkan yang namanya tipuan kamera. Jadi saya akan mengajarin kalian tricking supaya kelihatan Fox ini kelihatan berjalan kayak gimana. Jadi di composition yang tadi, ini Fox-nya ini saya buat seolah-olah berjalan mendekati kamera. Syaratnya satu, guys. Yang pertama, ini kalian harus orangnya itu separuh aja, separuh badan ya guys ya. Oke, ini saya hilangkan dulu aja semua keyframe-nya. Seperti ini saya gedein ya biar kelihatan jelas. Ini jangan ditiru ya karena aku gedenya lebih dari 100%, jadi pasti dia akan pecah. Tapi ya karena ini untuk contoh nggak apa-apa lah ya. Ini akan saya gedein dulu. Misalnya seperti ini. Jadi ini Fox-nya ini akan aku buat seolah-olah jalan mendekati kamera. Nah, caranya gimana? Tampilkan cuman segini aja. Kemudian kita bisa menggunakan yang namanya scale. Jadi misalnya nih, aku mau membuat dia datang mendekati kamera ya. Eh, kita main cuman perlu main scale aja sama main kita lompat-lompatin. Jadi scale-nya ini kita frame mulai dari awalnya itu kita mungkin dari sini dia kecil ya. Nah, waktu ini lihat dia kan membesar. Tapi kan kalau membesar gini kan nggak kelihatan kayak berjalan. Kelihatannya kayak ke depan gitu kan ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya dia kelihatan berjalan? Ada yang mau mencoba? Ayo angkat tangan yang mau mencoba menjawab. Apa yang harus kita lakukan? Ini kapan hari sempat saya ceritakan deh. Apa yang bisa kita lakukan supaya kelihatan berjalan? Ayo yang mau mencoba menjawab raise hand. Oh, tolong Joy Luis dicatat ya namanya ya Lisa ya. Kepalanya goyang kanan kiri boleh, bisa juga. Kalau Kalau aku misalnya cuman goyang kanan kiri nggak kelihatan. kalau Jadi, misalnya motion naik turun gimana, Pak? nah itu jawaban yang tepat. Yang tepat posisinya dibuat naik turun. Gabriela sama siapa yang tadi menjawab? Tolong dicatat namanya dong. Oke, siap. Nah, jadi gini, kita akan buat kepalanya dia kayak lompat-lompat ya. Tapi kita bikin posisi, berarti kita main position ya. Nah, kita naikin sedikit. Ini kita turunin sedikit. Kemudian ini kita naikin sedikit. Ini kita turunin sedikit. Kita play ya. Kecepatan. Jangan terlalu cepat.
Kurang lebih seperti ini ya. Jelas ya? Kurang lebih seperti ini. Paham ya? Tapi bikin lebih halus nanti. Tapi konsepnya sudah betul. Kayak Nicholas sama tadi Jeffrey Wang. Tapi konsep kalian sudah betul. Lihat nih. Nah, tuk, tuk. Nah, ya toh. Jadi jangan lupa selain dia naik turun, di sini skillnya ini bisa juga dia agak mendul-mendul. Jadi dia agak membesar mengecil. Tapi ngontrolnya jangan di sini. Ngontrolnya itu nanti di yang di sini. Jadi skillnya itu bisa dikontrol di sini juga. Jelas ya. Jadi di sini ini bisa kalian kontrol skillnya dia. Jadi dia naik turunnya juga. Mendul-mendulnya di sini skillnya. Kira-kira jelas nggak sampai di sini? Kalau jelas ada pertanyaan silahkan dong. Oke jelas. Oke jelas. Oke jelas semua. Oke. Nah dari oh ya silakan ada pertanyaan yang tadi ada pertanyaan yang raise hand. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya boleh, Stephen. Misalnya untuk di animasi itu biasanya standar FPS yang dipakai itu berapa ya Pak? 25 aja. Berarti untuk tugas ini pakai 25 aja udah cukup ya? Ya 25 aja cukup. Nggak usah gede-gede, pusing. Nggak kuat juga. Komputernya banyak nggak kuat juga kalau nggak expect. Susah. Oh oke. Siap, kasih Pak. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan guys? Kalau sudah tidak ada, ini basicnya. Pak, saya mau tanya, kalau kepalanya miring, cara sesuaikan matanya gimana, Pak? Nah, oke. Cara menyesuaikan matanya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk di cara menyesuaikan mata untuk kepala yang dimiringkan. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita perhatikan, kita akan buka yang di composition yang Fox ya. Nih, kita akan buka di composition yang Fox. Yang ini. Nah, ini kita perhatikan. Di sini ada tulisan parent and link. Kelihatan ya. Ada gambar kayak spiral. Kalau misalnya teman-teman nggak nemu di mana ini diklik dulu toggle switch mode-nya. Ini ya, diklik dulu. Terus, udah nemu ya teman-teman ya. Nih, ada tulisan parent and link ini. Kalau nggak nemu ini, toggle switch atau mode. Kalau ada yang nggak ngerti langsung raise hand lo ya. Yuk. Paham semua? Udah nemu ya? Kalau nemu minta jempol dong, biar saya tahu kalian ini udah jelas atau belum. Oke, udah nemu, anggap aja udah nemu. Oke, sekarang kita lihat di sini ada tulisan none. None itu maksudnya apa? Maksudnya layer ini, maksudnya yang di sini, ini belum terkoneksi kemana-mana. Caranya adalah kita akan klik ini yang spiral ini, pergi ke bagian yang mau kita konekkan. Misalnya kepalanya. Kan kita kan ini saya matikan dulu. Saya kan jadi Fox head ini eye open ini akan saya konekkan ke kepala. Caranya klik tarik ke sini. Nah, jadi ini ada tulisannya Fox head, ini kita klik kita tarik juga ke Fox head eye close-nya, oke? Jadi apa yang akan terjadi ketika kita memutar Fox head-nya, misalnya saya akan rotation. Nah, matanya juga ikut. Kalau kita tidak mengikutkan matanya, ketika kita putar kepalanya, ketika kita putar kepalanya, dia tidak ikut. Nah, ini namanya parenting.
Maksudnya parenting itu apa? Maksudnya parenting itu adalah kita mengaitkan antara objek satu objek dengan objek lainnya. Sampai sini jelas? Kalau jelas jempol. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan raise hand dulu ya. Oke, jadi cara kita menggabungkan atau kita memparenting adalah dengan cara kita klik atau kita langsung pilih dari sini ya. Kalau misalnya pilih dari sini, kalau layer kalian rapi tulisannya enak, tapi kalau kalian layernya nggak rapi sengsara ya. Langsung aja kita klik, kita parentingkan ke Foxhead semua ya, mata-matanya. Oke, nah jadi ketika kita melakukan efek kepada si kepalanya ini, jadinya dia akan ikut. Jadi ini Foxhead-nya ini mau saya bikin dia goyang-goyang kiri, goyang kanan ya, biar semakin lucu ya. Biar semakin unj kalau orang bilang. Oke. Ekor udah goyang-goyang, sekarang Foxhead-nya akan kita mulai kita rotation aja efeknya. Sebelumnya kita set anchor point-nya, kalau nggak gitu nanti muternya nggak jelas. Kita set anchor point-nya dulu. Anchor point. Oke, dah. Kemudian kita set di posisi kurang mudun di lain saja. Posisinya kita kembalikan. Oke, baru kita kasih rotation. Nah, rotation gini kali ya. Ya mungkin gini kali ya, lucu. Oke, ini saya posisinya saya atur lagi kurang. Biar nggak bagus. Sampai sini jelas? Sip. Oke guys, sekarang fungsi parenting kalau misalnya kita parent something ini, kalau kita melakukan efek apapun kepada parent atau orang tuanya yaitu Foxhead ini, maka yang lain akan ngikut. Tetapi ada tetapinya. Kalau misalnya yang kita memberikan efek di ice, maka parentnya tidak akan ikut. Jadi misalnya kita rubah ice opennya ini, saya rubah positionnya, dia tidak akan ikut. Ngerti ya? Tapi kalau yang parentnya atau Foxhead-nya itu kita gerakkan, yang lain akan ngikut. Seperti itu. Karena apa? Karena anak-anaknya atau eye open and eye close ini ditempelkan kepada pusatnya yaitu kepalanya. Oke? Ada lagi pertanyaan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Karena ini akan berkaitan dengan tugas kalian sebentar lagi. Yeay. Ada pertanyaan guys? Sudah jelas?
Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ini kelas akan saya akhiri saat ini. Tugas kalian nanti di kelas adalah silakan membuat animasi karakter-karakter kalian. Boleh seperti ini, boleh ngapain. Pokoknya yang bagus bisa kita kasih nilai bonus. Oke? Setuju? Kalau sudah selesai nih akan saya stop share dan ini akan saya stop recording.